Oke sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini saya senang banget nih bisa berkunjung ke Cirebon. Dan kali ini juga saya akan bincang santai dengan Jakarara, kota Cirebon, yang hari ini sudah saya jadwalkan. Kita langsung kenalan aja nih sahabat Napak Tilas dengan Jakarara. Yang hadir sekarang itu Rara ya. Silakan Kak, saya panggilnya Kak ya, silakan. Halo semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Rara Sarah. Biasanya Jakarara itu kalau perempuan dipanggilnya Rara, kalau yang laki-laki itu dipanggilnya Jaka. Jadi nama panggilan saya biasanya kalau di Jakarara yaitu Rara Sarah. Saya angkatan Paguyuban Jakarara Kota Cirebon tahun 2022 dan saat ini saya masih mahasiswa dan nyambi-nyambi juga sebagai pengisi acara dan sebagai moderator di beberapa acara penting. Oke, keren banget ya. Kuliah sambil kerja. Oke Kak Sarah, terkait dengan budaya nih, kebetulan kan Napak Tilas ada salah satu program budaya milenial, sudut pandang milenial terhadap budaya ya. Kak Sarah, boleh diceritakan budaya Cirebon itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman sahabat Napak Tilas ingin tahu nih, atau yang belum berkunjung ke Cirebon, silakan Kak. Ya baik, sebelumnya izin ya teman-teman, untuk Cirebon sendiri yang seperti kalian tahu, di media sosial terkenal banget kalau Cirebon itu Jawa bukan, Sunda bukan. Jawa deh. Iya benar. Ketika orang Cirebon ke tanah Jawa, kita dipanggilnya orang Sunda. Tapi ketika orang Cirebon ke tanah Sunda, kita dipanggil orang Jawa. Menurut kalian kira-kira kenapa? Nanti bisa tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk Cirebon sendiri sebenarnya itu berasal dari Caruban Nagari awalnya, yaitu perkumpulan dari seluruh dunia ya, atau perkumpulan dari seluruh negara. Yang dulu di Cirebon ini kan di pinggir laut ya teman-teman. Jadi otomatis menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang-pedagang asing sejak zaman kolonial. Nah, fun fact-nya di Cirebon itu mempunyai 4 keraton yang sekarang masih berdiri dan memiliki sultannya masing-masing. Yang pertama ada Kasepuhan, kemudian ada Keraton Kanoman yang sekarang kita tempati adalah Keraton Kacirebonan, dan kemudian ada keempat Keraton Kaprabonan. Jadi asal mulanya Cirebon ini kan Sunda, bukan Jawa, tapi kita memang punya suku tersendiri dan punya bahasanya sendiri, yaitu bahasa Cirebon yang sudah ditetapkan oleh Ketetapan Menteri tahun 2006, begitu Kak. Di Cirebon sendiri ada budaya apa aja sih Kak? Sebenarnya banyak ya, kalau misalnya budaya kan nggak melulu terkait dengan apa yang kita lihat ya, seperti pakaian tradisional, kita punya pakaian tradisional sendiri, kita punya bahasa sendiri yaitu bahasa Cirebon, kita juga punya budaya. Kita di sini punya program sendiri yaitu Sedina Nyerbon, di mana setiap pelaku instansi itu menggunakan pakaian adat Cirebon di setiap hari Kamis. Dan ada juga tari topeng yang ada 5 wajah yang kalian semua pasti tahu di pelajaran seni budaya. Ada tari topeng Kelana, tari topeng Samba, Rumyang, Tumenggung, dan tari topeng Panji. Kemudian banyak hal lain yang kita tahu yang kita sering pakai, ada ikat kepala juga. Dan juga ada batik dari batik Trusmi yang kita kenal motifnya dengan motif Megamendung. Oke, itu kan dari budaya, ada budaya tari-tarian, ya, senian ya, kemudian juga ada pakaian, kemudian juga ada kuliner. Kuliner banyak banget. Apa tuh kuliner tuh? Kalau misalnya kalian mau berkunjung ke Cirebon, jangan lupa mampir ke Empal Gentong. Di sini banyak banget empal gentong, terutama di daerah Pleret. Kalian harus cobain yang namanya empal gentong. Kemudian ada docang yang dulu sempat dipakai untuk meracuni Sunan Gunung Jati waktu dulu pada masanya. Kemudian ada nasi lengko, nasi yang yang ditopingi dengan goreng tempe. Kemudian ada kecambah, timun, diberi kecap dan bumbu kacang. Kemudian juga ada nasi jamblang, yang nasi yang dibalut dengan daun jati dan di dalamnya berbagai macam lauk. Oke. Banyak banget ternyata ya. Iya benar, banyak banget kulinernya di Cirebon. Budaya yang menurut Kak Sarah keren itu ya, unik gitu ya. Di Cirebon tuh budaya atau tradisi apa sih Kak? Sebenarnya di sini banyak banget ya, kalau misalnya kita kupas tuntas habis itu mungkin nggak bakal cukup ya Kak durasinya. Karena tapi menurut aku ada satu budaya yang begitu menarik. Kita di sini ada namanya Panjang Jimat. Panjang Jimat ya, atau bisa dibilang sama pelal, kalau misalnya pelal agung. Nah, apa sih Kak Panjang Jimat tuh? Panjang Jimat itu adalah prosesi dari perayaan lahirnya Rasulullah SAW ketika di 12 Rabiul Awal. Jadi prosesi ini adalah penyucian benda-benda pusaka yang ada di keraton. Semua keraton melakukannya.
melakukan pencucian piring-piring, gelas, atau keris, atau mangkok yang dulu sempat dipakai untuk menjamu para tamu sultan. Tujuannya apa sih Kak? Tujuannya adalah piring-piring tersebut adalah perlambangan dari diri kita. Ketika Rasulullah itu lahir, otomatis kita harus menyucikan diri karena Rasulullah adalah pembawa risalah dan kota Cirebon juga salah satu kerajaan Islam yang di bawah Gunung Jati. Jadi memanfaatkan penyebaran Islam dari Gunung Jati dan dimasukkan ke dalam budaya-budaya yang ada di Cirebon begitu. Sebenarnya kalau berbicara tentang Jakarara, kita awalnya semula belum ada ya. Tapi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu menunjuk beberapa orang untuk diajukan ke dalam acara Moka Jabar, Mojang Jajaka Jawa Barat. Tapi sejak beberapa tahun kebelakangan ini mulai ada grand finalnya. Jadi mulai ada persaingan yang ketat dan diseleksi secara baik dan secara ketat untuk menjadi perwakilan dari Cirebon ke Mojang Jajaka Jawa Barat. Nah, awalnya itu kalau menurut aku ya ikut Jakarara itu agak tricky dan agak risky. Kenapa itu? Kenapa ya? Karena di satu sisi di dalamnya adalah banyak orang-orang dinas Kak. Banyak orang-orang dinas yang pasti sudah tahu tentang budaya dan pakem-pakem Cirebon. Jadi kita nggak bisa asal-asalan ikut ya, kayak misalnya ikut duta-dutaan yang sebenarnya cuman menang model atau gimana gitu. Tapi ini nggak bisa karena kita benar-benar harus menguasai apa itu Cirebon, harus tahu seluk-beluk kota Cirebon seperti apa. Kemudian wawasan tentang kota Cirebonnya juga harus luas banget. Belum lagi kalau misalnya nanti ada deep interview, nanti akan ditanyakan bagaimana visi kamu ke depannya untuk kota Cirebon menjadi lebih baik. Walaupun aku bukan wali kota ya, tapi setiap orang pasti punya targetnya tersendiri kan. Termasuk paguyuban Jakarta Kota Cirebon. Kemudian karena di satu sisi bukan hanya kebudayaannya saja, tapi wawasan kita tentang pengetahuan umum juga diuji. Kemudian dari bahasa kita sebenarnya bukan wajib ya, tapi kita rata-rata dari kita masing-masing memiliki kemampuan untuk berbicara dalam bahasa asing, terutama dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ketika nanti Jakarara itu diterjunkan ke Mojang Jajaka Jawa Barat atau duta-duta bergengsi lainnya seperti Putri Indonesia, dan terakhir di lulusan 2018 atau 2019 ada yang jadi runner up 2 Miss Universe Indonesia. Iya, itu Mutia F. Rahman. Dari Cirebon? Iya, dari Cirebon. Ya? Itu dia alumni Jakarara tahun 2018 atau 2019, aku lupa gitu. Dia sekarang runner up-nya Miss Universe Indonesia. Jadi bukan hanya pengetahuan kota Cirebonnya saja yang digolang, tapi benar-benar apa yang ada di dalam diri kita itu wajib kita keluarkan dan wajib kita performakan dengan baik. Kak Sarah sering nggak sih keliling gitu, ngelihat sering? Sering. Kemana aja selama ini? Selama ini kalau terutama yang paling menarik tadi ya, yang soal pelal juga. Kadang aku suka datang ke sini buat ngeliat pelal. Terus kemudian ketika setiap malam Jumat di makam Gunung Jati itu biasanya suka ada orang-orang surak. Setiap malam Jumat, jadi aku kadang suka ke sana untuk tirakat dan berdoa. Kemudian juga ketika Imlek di sini kan ada beberapa kelenteng, dan salah satu kelentengnya itu biasanya mengadakan acara barongsai gede-gedean. Dan kadang aku juga suka berkunjung ke kelenteng untuk lihat barongsai gitu. Banyak hal sih, terutama nadran juga Kak. Di sini juga ada nadran? Ada, karena kan kita pinggir laut ya. Dan kebetulan rumah aku juga dekat laut di daerah pesisir. Itu ketika nadran juga kadang aku suka ikut untuk nyemplungin ancak atau isi seserahan untuk laut gitu. Jadi aku suka ikut beberapa acara kebudayaan. Kalau di Rentet itu dalam 1 tahun itu ada beberapa event sih di Cirebon ini? Wah, kalau misalnya itu kalian jangan lupa ya cek di Instagram Disbudpar Kota Cirebon. Di sana ada timelinenya teman-teman. Jadi setiap tahun dari bulan Januari sampai Desember kita punya kalender event namanya Kak. Jadi di dinas itu ada program namanya kalender event, dan kalender event itu biasanya terbuka untuk umum. Jadi kalian semua bisa cek di sana. Setiap tahun tuh, setiap bulan tuh pasti aja ada upacara adat atau acara kebudayaan. Oke, berarti tiap bulan harus datang ke Cirebon dong? Iya benar, terutama tiap malam minggu, teman-teman. Ada apa tuh malam minggu? Setiap malam minggu tuh kita ada namanya dulu, tempatnya ada di depan Balai Kota Kak. Jadi namanya Malam Minggu ning Balai Kota. Tapi sekarang masih ada, cuman tempatnya kadang kalau misalnya nggak di Balai Kota, di depan BAT yang ada patung pedati gede gitu. Nah jadi di sana ada biasanya dari sanggar-sanggar Kak. Di situ suka ada perform kayak teater atau wayang orang atau pertunjukan kesenian kayak tari topeng. Biasanya setiap malam minggu ada di situ. Jadi rame banget kalau malam minggu Kota Cirebon.
Kalau saya ke pinggiran Cirebon jadi nggak rame. Ternyata di kotanya rame ya. Iya benar. Kak, kalau menurut kakak ya terkait dengan budaya dan tradisi Cirebon nih, kakak dulu kenapa sih suka gitu dengan budaya dan tradisi Cirebon itu? Kenapa gitu kan? Semula aku mulai terjun ke dalam dunia budaya tuh karena dulu aku nyanggar di sini teman-teman ternyata. waktu SD. Waktu SD aku ikut tari-tarian kan. Terus kemudian kayak wah ternyata melestarikan budaya itu seru. Jadi mulai SMP mulai nekunin nyanggar juga, nari topeng. Kemudian setelah itu aku melihat di Grand Final Jakarta tahun 2018 teman-teman. Jadi kayak wah ternyata jadi pelestari budaya dan menjadi duta itu keren juga ya ternyata. Jadi aku bertekad untuk terus melestarikan budaya dan mengajak orang-orang semua untuk lebih mengenal budaya lokal kita. Dan ternyata ketagihan. Jadi sekarang menjadi penggiat budaya. Oke, itu masuk sanggar tahun berapa nih Kak? Masuk sanggar itu tahun 2017 di kelas 7 sampai 2019. 17, lumayan, 7 tahun yang lalu? Iya. Nah itu yang dipelajari apa waktu itu? Waktu dulu itu aku sempat belajar topeng dari tingkatan paling bawah yaitu tari topeng Panji, kemudian lanjut ke Samba. Tapi di Rumyang dan Tumenggung aku sempat berhenti dan vakum karena ada cedera. Tapi aku lanjutin belajar sendiri sampai ke Kelana dan sekarang masih suka perform nih Kak di beberapa acara besar, suka dipanggil untuk nari. Nari topeng? Iya. Keren juga ternyata. Ada profesinya banyak ternyata. Sebagai raranya Cirebon, kemudian tari topeng, MC juga nih. Berarti sebenarnya menggeluti budaya, tradisi ya, pariwisata termasuk di dalamnya itu ada efek positif ya? Banyak banget Kak, banyak banget efek positifnya. Apalagi demi generasi muda yang sekarang kan udah banyak mengenal media sosial ya kayak terutama ya beberapa platform seperti Instagram dan TikTok itu mulai memasuk ke dalam budaya-budaya internasional kan. Kita nggak bisa saring nih, tapi dengan adanya platform tersebut kita bisa menularkan kebaikan yang kita punya. Seperti ya kita mengajak masyarakat untuk kayak aku sekarang lagi nari loh, kalian mau lihat nggak gitu? Oh nari ternyata begini gitu. Jadi berkat media sosial juga aku dan beberapa temanku itu jadi mengajar nari gitu Kak. Jadi aku memberikan influence yang baik terutama di platform media sosial. Ternyata media sosial itu salah satu cara atau strategi untuk mempengaruhi anak milenial. Iya benar. Nanti Instagramnya apa Kak? Boleh, kalian semua boleh follow di @aprilia_sarah. Sarah ya. Di situ cerita kehidupan Kak Sarah. Iya benar. Dari yang jadi penari, dari jadi duta, banyak lah pokoknya. Sebentar, masih muda sudah suka dengan budaya. Kedepannya cita-citanya seperti apa sih terkait dengan seni budaya Cirebon ini? Sebenarnya cita-cita aku nggak muluk-muluk ya. Yang penting budaya di Cirebon itu akan terus ada, tidak lekang oleh waktu sih Kak. Jadi upaya yang aku lakukan sekarang adalah terus menginfluence, terus mempengaruhi orang-orang agar tetap melestarikan budaya. Cita-cita aku cuman itu. Oh gitu. Oke, tadi udah panjang lebar ya bicara tentang budaya dan tradisi Cirebon. Ada nggak sih hal yang menurut Kak Sarah unik ya di Cirebon ya, selain tadi kan bicara kuliner dan lain sebagainya, yang sampai sekarang masih keinget gitu, keunikan dari budaya Cirebon itu yang wah kayaknya ini unik banget gitu, atau saya senang banget dengan budaya itu atau tradisi itu? Boleh. Tadi kan yang pertama yang unik yang menurut aku suka datang adalah di Pelal Agung ya. Sekarang teman-teman juga bisa berpartisipasi karena Pelal Agung itu nggak semua, karena banyak banget orang dan mungkin kesempatan untuk melihatnya juga kecil. Jadi aku alternatifkan salah satu acara kebudayaan dan di situ kalian juga mungkin bisa dapat untungnya juga atau dapat benefitnya juga. Salah satunya adalah upacara Nadran. Nah, ketika upacara Nadran semua teman-teman bisa mengunjungi laut-laut di sekitar dan sekitar ada 3 ya. Ada di Nadran di daerah pesisir, di daerah rumah saya, kemudian ada di Cangkol juga. Dan kalian bisa mengunjungi salah satunya tapi timelinenya itu berbeda. Cuman itu adalah ketika kalian memasukkan sesaji ke laut itu kalian bisa mengambil beberapa makanan yang disediakan sama masyarakat. Itu sih salah satunya dan itu salah satu hal yang menurut aku unik ya. Selain bersedekah kepada alam, kita juga bersedekah kepada sesama manusia gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau datang ke Cirebon jangan lupa ikut Nadran. Biasanya di bulan September.
Kalau misalnya di bulan Islamnya itu di bulan Asyuro. Oke. Tapi kalau misalnya itu biasanya di bulan September akhir atau Oktober awal. Menurut Kak Sarah, milenial sekarang itu suka nggak sih dengan kebudayaan Nusantara? Sebenarnya Oke, tanyanya gini, kan Kak Sarah banyak teman tuh, Iya. teman kuliah, teman di komunitas dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya suka nggak sih dengan budaya dan tradisi Nusantara? Sebenarnya kalau ngomongin suka atau enggak itu tergantung perspektif dari masing-masing orang ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari tolak ukurnya, kalau dari aku tolak ukurnya adalah teman-teman sebaya aku jarang ada yang bisa bahasa Cirebon, terutama bahasa Cirebon bebasan atau bahasa Cirebon yang memang halus. Tapi kalau misalnya mereka apa ya, kalau ada satu kata keramat yang misalnya cuman orang Cirebon doang yang bisa, yaitu kirik. Nah, anak-anak muda sekarang tuh pada bisa ngomong kirik. Sebenarnya itu kasar ya, karena itu artinya anjing kan. Itu kata umpatan. Tapi orang-orang bisa ngomong kirik tanpa bisa berbicara bahasa Cirebon secara keseluruhan. Nah, kalau itu salah satu ciri khas dari orang Cirebon, Kak. Dimanapun mereka berada, kalau misalnya latah pasti pakai kirik. Oh, Tapi nggak semua ya. Aku juga nggak latah pakai kirik. Tapi kalau misalnya kalian mau menemukan orang ketika latahnya kirik, itu pasti orang Cirebon sih. oh, Iya, saya baru tahu malah. itu salah satu keunikan masyarakat Cirebon ya. Dan mirisnya lagi anak-anak zaman sekarang tuh belum tidak belajar dengan tekun soal bahasa Cirebon. Dan kurikulum juga mulai hilang di sini bahasa Cirebon. Oh, hilang? Cuman ada SD doang. Soalnya di SMP itu jarang ada yang bahasa Cirebon, sekarang pakainya bahasa Sunda di kurikulum Merdeka itu. Jadi satu hal yang generasi milenial sekarang perlu diperhatikan adalah harus cintai budaya lokal sih. Tapi berhubung media platform Instagram dan TikTok sekarang mulai banyak ya Kak yang masuk, kayak ada tren-tren tertentu yang jaipongan ataupun yang banyak hal deh. Itu mungkin salah satu upaya positif untuk tetap mentradisikan budaya lokal. Walaupun budaya Cirebon belum ada trennya, mungkin nanti kedepannya bakal ada. Oke, saya mau tanya nih, kan di Cirebon ada event tiap malam mingguan, Iya. ada event budaya. Tuh yang datang itu anak muda ada nggak sih? Banyak. Oh, banyak. Anak kecil juga banyak. Penggiat-penggiat budaya, Kak. Penggiat-penggiat budaya banyak. Terutama anak kecil kan biasanya balai kota kan di pinggir jalan. Iya. Terus ketika ada orang lewat, terus ngeliat, wah ada rame-rame apa, terus akhirnya pada ikut nimbrung gitu. Terus pada lihat, tapi walaupun nggak sampai saya, tapi tetap banyak sampai macet jalan Oh, tuh. gitu. Iya, bener. Saya mau tantang nih, Kak Sarah. Boleh dong perkenalkan ke teman-teman sahabat Napak Tilas pakai bahasa Cirebon. Boleh mah bahasa Cirebon ini, tahu bahasa Cirebon, kalian semua tahu ya bahasa Cirebon itu kan banyak tingkatannya seperti bahasa Jawa. Kalau misalnya aku contohin pakai bahasa biasa dulu sehari-hari ya. Oke. Gimana ya? Aku agak bingung juga sih. Mau pakai bahasa bebasan aja deh. Oke. Sugeng enjing, sudah sugeng enjing. Nami kula Sarah. Saniki kula mahasiswa teng perguruan tinggi teng Jawa Barat. Saniki kula usiane 20, berarti aku agak lupa. Udah lama gak dipakai banget teman-teman, aku mohon maaf ya. Udah lama gak dipakai. Oke deh, sekarang boleh nyanyi lagu Cirebon. Boleh, Bisa ya? Oh ya, oke, bisa siap, lah. siap, siap. Mau apa ya? Kota Cirebon, kota kang ning pinggir laut, tapeng wates Jawa Tengah, Jawa Barat. Mumpung urip sedurunge tekan maut, sing akeh puji syukur nggo akhirat. Oke, keren. Oke, Kak, terakhir deh, tolong disampaikan ke teman-teman, terutama milenial nih, supaya mereka cinta dan bangga budaya Nusantara. Silakan, Kak. Boleh ya, untuk teman-teman semua, terutama Gen Z seperti saya, ketika kalian membuka platform media sosial, tolong jangan ikutin tren-tren yang aneh-aneh. Cukup buka tentang pengetahuan budaya. Ternyata banyak ya teman-teman budaya-budaya yang sudah dimuat di platform-platform
Dan kalian itu nggak ada ruginya loh untuk mengakses budaya-budaya lokal kita, terutama apabila kalian memiliki minat lebih tentang budaya, boleh bergabung bersama kami Paguyuban Jakarara untuk membantu melestarikan budaya lokal. Karena budaya lokal tidak akan hilang jika tanpa peran kita semua sebagai warga negaranya. Oke, keren. Oke, terima kasih Kak Sarah atas bincang-bincang kali ini dengan Napaktilas. Semoga teman-teman ya, terutama generasi milenial dapat mengambil hikmah lah apa yang tadi disampaikan oleh Kak Rara Sarah ya, dan bisa menjadikan motivasi nih, walaupun generasi milenial tapi tetap mempertahankan dan tetap cinta budaya Nusantara. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya sahabat Napaktilas. Terima kasih Kak Rara Sarah.